Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Rumil, baik yang hadir di tempat langsung ya secara offline maupun yang online menyaksikan via YouTube, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Yang paling penting lisannya yang sehat. Ya. Kemudian kantongnya juga sehat. Karena ibu-ibu biasanya sakit gara-gara dua hal. Satu, lagi ada masalah rumah tangga, yang kedua kagak punya duit. Tuh kelihatan tuh diemnya sakitnya ya. Ini insya Allah fisik kita mudah-mudahan sehat, mental kita sehat, rizki kita sehat, yang paling penting kita punya lisan juga sehat. Hari ini insya Allah tema kita menarik. Tentang apa? Ucapanmu menuntun hidup anakmu. Saya pengen tanya sama yang hadir. Di sini sudah berkeluarga semua? Sudah. Belum 2 kali? Masya Allah. Mudah-mudahan jangan ya, udah sekali cukup ya. Sudah punya anak? Ada yang belum? Ada mungkin ya. Kita doain yang belum, mudah-mudahan Allah kasih rizki keturunan yang soleh dan solihah. Kapan waktunya Allah yang paling tahu. Pokoknya Allah yang paling tahu. Saya pengen punya anak kedua, nunggunya lama. Ya, jaraknya itu 7 tahun dari anak pertama ke anak kedua. Tetapi ketika saya timbang, saya pikirkan disinilah Allah kasih hikmah dan sir rahasia yang luar biasa. Kalau kemarin saya dikasih anak tahun-tahun lalu, mungkin bisa jadi saya jadi ibu yang zalim. Kenapa? Tahun-tahun lalu saya lagi sibuk-sibuknya. Satu, sibuk tesis S2. Orang kalau lagi nulis tesis, belum penelitian dan lain sebagainya, wah Masya Allah, saya bilang mungkin kalau saya hamil, mengandung, melahirkan kala itu gak kerawat anak saya gitu ya. Atau mungkin kandungannya bermasalah dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah sekarang waktunya yang tepat Allah kasih. Makanya setiap kejadian qadha dan qadar yang terjadi, takdir yang ada dalam hidup kita, satu, kita cuman bilang Alhamdulillah, insya Allah ada hikmahnya. Yang jomblo belum nikah nih, atau ibu-ibu mungkin ada yang sekarang sudah sendiri, suaminya sudah wafat atau sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga. Ini kan dalam kesendirian ya. Ya Allah, kok saya kesepian sendirian, kemana-mana nggak ada yang gandeng, ke WC nggak ada yang gendong, ya Allah, nggak kayak dulu gitu ya. Ibaratnya beda gitu vibes kehidupannya ya. Kemudian suka menyalahi takdir Allah. Kembali lagi, ya Allah, Alhamdulillah, mungkin saya dikasih sekarang sendiri dulu untuk lebih memperbaiki diri saya, untuk lebih bermuhasabah diri. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, banyakin komentarin diri kamu, kritik diri kamu, lihat kekurangannya. Jangan lihat kekurangan orang mulu. Kita lebih pintar ngomentarin hidup orang lain, diri orang lain daripada diri kita sendiri. Orang lain semua dari atas ujung kepala sampai ujung kaki semua kita komentarin. Baru datang ke majelis ta'lim ada yang masuk, Assalamualaikum. Kenapa? Jilbabnya nggak sama kayak bajunya. Gimana sih nyocokinnya tuh katanya. Masa begitu riasan wajahnya? Semua kita komentarin. Tapi giliran diri kita sendiri, kita lupa untuk berkomentar. Makanya kata Umar bin Khattab, muhasabah, mengkritik diri sendiri, memperbaiki diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan setahun sekali ketika masuk tahun baru, ketika ba'da Ramadan, setelah Ramadan, tapi tiap malam, tiap hari. Saya pernah ceritain tuh, ada kisah dulu suami saya ceramah daerah Kalimantan. Ya, ada seorang ulama, ini terkenal di daerah ini nih ulama, Masya Allah solehnya bukan main. Bahkan wafatnya pun husnul khatimah dan wafat dalam keadaan yang dicemburui oleh kita semua. Kita semua pengen wafat hari Jumat.
Orang yang wafat hari Jumat itu terhindar dari azab kubur, salah satu keutamaannya. Ya ini hari apa? Selasa, berapa hari lagi? Udah siap apa belum? Belum ya, kalau bisa jangan Jumat ini ya. Insya Allah Jumat nanti deh kalau udah punya cucu anak pengennya begitu. Tapi nggak tahu takdir Allah, kalaupun harus wafat mudah-mudahan husnul khatimah. Ini ada seorang ulama, kiai, dia meninggal hari Jumat, lagi sujud sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat. Suami saya silaturahim ke rumah istrinya, Bu Nyainya ini. Nanya, ini kebetulan ulama senior, udah tua gitu ya. Ditanya, Bu Nyai, apa amalannya kok Pak Kiai? Masya Allah, itu saya pasti ceritain suami saya tuh jadi kayak ketampar sendiri gitu ya Bu ya. Ini jadi reminder buat kita. Kok bisa meninggalnya itu dalam keadaan yang Masya Allah, kita semua kadang-kadang pengen begitu kan, belum tentu ya. Orang meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan dia gosip. Lagi gosipin orang meninggal jantungan. Hati-hati. Ya, kebiasaan kita fitnah orang, lagi jelek-jelekin orang, tiba-tiba darah tinggi, meninggal, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita baca Quran, menghatamin Quran, datang taklim, ya, kemudian berbuat baik, bersedekah, mudah-mudahan wafatnya pun dalam keadaan yang baik nanti. Ini ditanya, apa amalannya Bu Nyai? Kata Bu Nyainya bilang, Ustadz, amalan suami saya itu sebenarnya cuma 2. Apa itu? Jadi kalau sebelum tidur suami saya itu nggak pernah mau memejamkan matanya sebelum dia melakukan 2 hal ini. 1, kalau sebelum tidur dia duduk di atas tempat tidur, dia nangis. Nangisnya tuh apa? Minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, ya, sampai akhir. Dia minta ampun, ya Allah, kalau aku berbuat dosa kepadamu hari ini, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku hari ini berbuat dosa kepada orang lain, aku minta ampun juga, aku akan minta maaf keesokan harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau hari ini ada orang lain yang berbuat dosa kepadaku atau membuat hatiku sakit, aku maafkan ya Allah, ridho lillahi ta'ala, aku gak pengen punya dendam, penyakit hati. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Betul gak? Ibu, sering gak kita tidur gak nyenyak? Ada orang kasurnya empuk, AC-nya menggigil dingin bukan main. Belum lagi pakai pewangi ruangan, bagus kamarnya seperti hotel, tapi tiap malam dia harus minum pil tidur, obat tidur. Kenapa? Hatinya yang bermasalah, hatinya yang gak tenang, ada dunia yang terlalu dia kejar. Kita mau tidur gak nyenyak sampai tengah malam, ya Allah, kata suami, kenapa sih mah? Itu tetangga habis bangun rumah Pak. Kesel bener katanya, ya Allah, kapan sih kita begitu? Gelisah kita tiap malam. Kenapa? Penyakit hati, iri, dengki, dendam, mikirin kesalahan orang lain kepada kita, ya, mikirin kejahatan orang lain kepada kita, nggak ada habisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita sulit memaafkan dan sulit mendapat hidayah kebaikan. Ini ulama ini kalau sebelum tidur dia plongin hatinya, dia bilang, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, siapapun yang nyakitin aku, siapapun yang zalimin aku, siapapun yang berbuat dosa, aku maafin. Dah, kelas, saya nggak punya musuh, saya nggak mau dendam. Tuh, yang pertama, maafin orang sama minta maaf sama kesalahannya hari itu. Yang kedua, amalannya apa tuh? Ustadz begini, suami saya tuh kalau sebelum tidur ngajarin saya, itu suami istri harus saling cium tangan, maaf-maafan, cipika-cipiki. Kenapa? Karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau ruhnya balik lagi dia bangun pagi hari, kalau ruhnya nggak balik lagi dia wafat. Banyak orang yang meninggal dalam tidurnya, nggak bangun lagi, betul nggak? Makanya ini ulama amalannya bagus. Dan ternyata para ulama-ulama soleh lain yang lain juga banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sebelum tidur saling minta maaf sama pasangan. Ustazah, kenapa kudu pasangan? Kadang saya gengsi lagi berantem sama suami,